Oke, halo guys. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang teman dan dia nanya kepada saya, "B, menurut lu ada nggak orang yang bener-bener bisa kaya dari saham?" Oke, ini sebenarnya gini, bener-bener kaya dari saham. Ya ada aja gitu kan. Cuman mungkin pertanyaan yang lebih tepatnya adalah, ada nggak sih orang yang kaya dari investasi dengan modal yang kecil? Karena gini, kalau misalnya kita bicara invest di saham gitu ya, atau di properti atau dimanapun deh, di reksadana, whatever lah. Tapi yang diinvestasikan adalah 1 juta rupiah. Lalu kemudian dari saham misalnya rata-rata ya, kenaikan capital gain-nya adalah, saya tembak angka aja 20% per tahun misalnya. Jadi kalau kamu mulai dengan 1 juta rupiah, 20% setahun itu artinya 200 ribu rupiah per tahun. Per bulannya sekitar, saya nggak tahu, 20 ribu, mungkin 20 ribu, bahkan nggak nyampe 20 ribu per bulan untuk bisa mengejar 200 ribu setahun. 20 ribu per bulan atau nggak nyampe 1.000 rupiah sehari, itu ya nggak akan jadi apa-apa. Ya kita fair-fairan ngomong aja, ya nggak akan jadi apa-apa. Dipakai buat parkir juga nggak cukup duitnya. Dipakai buat ke toilet umum juga nggak cukup duitnya gitu loh. Jadi sebetulnya orang bukan kaya karena saham, tapi memang bener kalau kalau misalnya pertanyaannya adalah gini, bisa nggak sih dapat investasi di saham dengan modal kecil? Bisa, tapi investasi dengan modal kecil akan memberikan return yang kecil dan itu nggak akan bikin kamu jadi kaya. Yang bener adalah kamu kerja, dapat income, dapat gaji gitu ya. Gajinya ditabung di saham setiap bulan. Jangan pernah diambil. Jadi kan itu investasi yang kamu tambah terus setiap bulan. Setelah sekian puluh tahun kamu akan dapat hasilnya. Baru kemudian setelah pensiun kamu nikmati hasilnya setelah sekian puluh tahun. That's it. Ya begitu caranya. Oke, lalu kemudian pertanyaannya gini. Gimana caranya supaya kita bisa punya modal yang besar sehingga kalau diinvestasikan di saham hasilnya juga besar? Mungkin lebih fair kayak gitu pertanyaannya. Kalau misalnya ada orang yang bilang, gini loh cara kaya dari saham, tanya depositnya berapa, investnya berapa. Kalau kamu invest 100 miliar di saham, kamu dapat 10% aja setahun. Oke, ini konservatif nih, cari yang aman. 10% aja setahun. Dari 100 miliar, kamu udah dapat 10 miliar setahun. Ya plus minus lah sekitar 800 jutaan sebulan. Nah, itu baru bisa hidup. Itu baru namanya jadi kaya lewat saham. Jadi makin kaya lewat saham karena kamu udah kaya duluan. Lalu kemudian apa dong profesi yang bisa ngasih kita income yang besar sehingga kita bisa invest dalam jumlah yang besar juga sehingga cukup buat hidup kita, sehingga passive income-nya itu benar-benar bisa biayain hidup kita. Bisnis entrepreneur, nggak ada pilihan lain. Kenapa? Karena kalau kita bekerja sebagai seorang karyawan, yes bisa, tapi lama banget. Karena sebesar apapun effort kita, usaha kita, kita nggak akan bisa men-scale up, kita nggak akan bisa mengeksponensialkan income-nya. Kenapa? Karena gaji ya segitu-segitu aja. Kita mau kerja sangat keras pun ya gaji segitu-segitu aja. Gaji sebagai admin misalnya 3 juta, contoh. 3 juta, tambah uang lembur segala macam 3,5 juta, that's it. Kamu mau invest 100 miliar, kamu harus nunggu sekian puluh kali reinkarnasi baru bisa. Nah, tapi kalau kamu di bisnis, ketika kamu bekerja dengan lebih keras, kamu bisa meningkatkan added value, nilai tambahanmu, dan kamu bisa mengakses faktor kali yang besar, berpartner dengan orang yang sukses, maka bisnismu growing, maka income-mu akan naiknya eksponensial. Bisa di scale up seperti itu. Bisa dikalikan income-nya. Sangat besar sekali. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa berbisnis dengan baik sehingga hasilnya akan besar juga. Kamu menguasai nggak yang namanya high income skill? Itu dulu. Balik lagi ke diri sendiri dulu nih. Kita punya kapasitas nggak untuk membangun bisnis yang besar? Kita punya skill nggak yang bisa mendatangkan income yang besar? Saya berulang kali sebut di video-video sebelumnya. High income skill. Keterampilan-keterampilan yang memberikan kamu income yang besar. Skill jualan misalnya, skill networking misalnya, skill communication skill. Ada nggak? Kamu punya nggak network yang bisa membuat kamu naikin income-mu? Salah satunya adalah Junior Chamber International, sebuah komunitas yang bisa bikin kamu
meningkatkan kapasitas dirimu, ada banyak banget training, networkingnya level internasional, membernya lebih dari 200.000 tersebar di 100 negara, ada banyak banget event-event internasional yang kamu bisa ikut dan bisa ningkatin skillmu. Bahkan di Indonesia aja banyak banget member-member dari yang bisnisnya masih kecil, UMKM, startup, bahkan sampai yang levelnya TBK pun ada. Yang omsetnya jutaan rupiah per bulan sampai yang omsetnya udah ratusan miliar per bulan pun ada di JCI. So kalau kamu gabung, ini akan jadi sangat luar biasa banget. At least kamu akan dapat network yang besar, dan network itu adalah salah satu dari high income skill. Bayangin aja misalnya kamu ketemu dengan satu orang yang dia punya bisnis, misalnya dia punya bisnis gede banget, omsetnya mungkin udah miliaran per bulan, dan dia lagi cari partner. Dia datang ke kamu, dia ngomong, bro, lu punya nggak? Gue lagi cari partner nih yang bisa bantu ngebangin bisnis gue. Kalau misalnya kamu punya network yang besar, kamu bisa bantu dia cari partner di sana, at least paling enggak kamu bisa dapat komisinya minimal. Atau paling enggak kamu bisa dapat saham kosong di sana karena kamu udah membantu mempertemukan, dan itu akan mengubah hidupmu bumi dan langit. So please, kalau misalnya goalnya adalah ingin punya uang banyak, pastikan kamu punya skill yang bisa datengin uang banyak. Dan pastikan kamu belajar skill-skillnya dulu yang bisa datengin uang banyak. Pastikan kamu ada di network yang bisa memberikan kamu kesempatan-kesempatan yang besar. Ingat loh, yang namanya sukses itu adalah ketika persiapan ketemu dengan kesempatan. Persiapan itu kita full yang mengontrol, kita full yang mengatur. Kita mau nggak mempersiapkan diri kita, sehingga ketika kesempatan itu datang, kita siap, kita akan ambil, kita akan sukses. Gimana caranya bangun kesempatan? Banyak orang yang bilang kesempatan itu hoki. Tapi hoki itu bisa dibangun. Kita bisa membuat diri kita lebih hoki. Meningkatkan persentase kehokian kita tuh bisa. Gimana caranya? Bergaullah, bernetworkinglah dengan orang-orang yang sukses. Maka sukses akan lebih cepat datang kepada kita. Oke, kalau kamu merasa apa yang saya share bermanfaat, please like videonya supaya saya tahu kamu dapat benefit dari sini. Dan please share video ini karena saya yakin banget banyak orang yang perlu tahu tentang hal ini. Dan subscribe YouTube channel ini supaya kamu gak ketinggalan materi-materi yang setiap hari akan bikin kamu lebih pinter dan bikin kamu naik level. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.